Jadi ceritanya ini ketika gue lagi menjalani kewajiban mahasiswa akhir semester 7 yaitu KKN. Dan tempat kejadiannya itu bukan di tempat KKN justru, tapi di tempat dimana gue transit sebelum ke tempat KKN. Jadi singkat cerita, tanggal 5 Januari gue dan tim pergi ke tempat transit itu. Tempat transitnya itu ada di Ambon. Jadi gue KKN itu di suatu pulau di Kepulauan Bandanera. Tapi bukan, ya Bandanera itu luas ya. So kalian tahu ada desa apa. Pokoknya di suatu pulau di Bandanera di Maluku Utara. Nah, sebelum gue nyampe ke sana, gue harus transit dulu ke Kota Ambon, karena untuk nyampe ke sana kita harus pakai kapal, dan kapalnya itu jadwalnya cuma ada 2 minggu sekali. Oke. Jadi singkat cerita gue nyampe di Kota Ambon tanggal 5 Januari 2018. Nyampe dari bandara ke hotel tempat gue singgah untuk transit itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi gue nyampe di Ambon itu pukul 5 WIB waktu Indonesia bagian timur, dan nyampe di hotel itu sekitar jam 7 WIB waktu Indonesia bagian timur. Setelah gue nyampe di hotel, gue memutuskan untuk tidur. Nah, beberapa teman gue itu ada yang memutuskan untuk keluar muter-muter Kota Ambon, juga ada beberapa yang stay di hotel, maksudnya stay di kamar. Nah, sebagai informasi, gue transit di hotel itu. Hotelnya itu ada di, ya pokoknya dekat pelabuhan, nggak terlalu di kota banget, tapi ya masih oke lah, masih rame. Hotelnya itu masuk ke gang, Hotel Melati bintang 1 ya, bintang 0 kali ya. Hotelnya tuh ya kayak kos-kosan gitu, terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama itu isinya ada kamarnya, ada tempat resepsionis lah, biasa normal. Lantai 2, 3, 4 itu isinya kamar semua. Lantai 2 itu kamar, lantai 3 itu ya kamar, lantai 4 itu rooftop. Nah, tim gue itu terdiri dari 20 orang. 13 cowok dan 7 orang cewek gitu kan. Nah, jadi kamar itu dibagi. Untuk kamar cewek dia menempati lantai 2. 7 orang cewek itu full semuanya dimasukin di lantai 2 itu. Nah, sedangkan gue dan teman-teman gue cowok yang lain itu masuk ke lantai 3. Nah, cowok itu kan ada 13, jadi harus dibagi 2 kamarnya. Kebetulan gue menempatin kamar 309 bersama 6 temen cowok gue yang lain. Sedangkan cowok yang untuk cowok bagian yang lain itu menempati kamar 304, which is kita beda 5 pintu lah ibaratnya. Udah, singkat cerita gue tidur dari jam 7 bangun jam 9. 2 jam gue tidur, gue bangun lihat kamar kok sepi ya, kayak kosong gitu, nggak ada orang. Akhirnya gue mutusin untuk keluar. Maksudnya niatnya tuh ke bawah, cuman gue nyoba nanya temen gue dulu di kamar cowok yang samping gitu kan. Akhirnya gue ke sebelah kamar cowok yang lain, gue masuk kan. Ya lumayan sih, agak jaraknya tuh sekitar ya 10 meter lah, 5 pintu soalnya ya, sekitar 10 meter gue jalan. Gue masuk kamar, gue buka aja. Pertama gue niatnya ketok kan, tapi ngetok ke dibuka-buka. Terus habis itu gue ketok, nggak ada yang buka. Akhirnya gue buka sendiri. Ada temen gue, Afri, yang nggak ikut pergi. Ternyata dia lagi dengerin musik pakai earphone gitu kan. Terus habis itu gue panggil dari depan pintu kan, Free gitu. Dia nggak nengok gitu. Akhirnya gue panggil lagi kedua kali, Free gitu. Tetep aja dia nggak nengok. Terus karena gue kesel, ya udahlah, gue memutuskan untuk turun ke bawah gitu kan. Akhirnya gue turun ke bawah, gue menuju tangganya itu letaknya persis ada di samping kamar gue. Jadi
kamar gua itu letaknya di bawah tangga yang menuju rooftop. Ya pokoknya intinya kamar gue tuh di deket di bawahnya rooftop persis, dan di bawah tangga. Di bagian kamar gue tuh ada yang masuk ke tangga gitu lah ibaratnya. Ya gitulah. Terus habis itu gue jalan menuju tangga. Terus ketika gue mau turun nih, baru mau turun, kan nggak sengaja gue jadi ngelihat ke lantai atas ke kiri, dan itu langsung rooftop, jadi nggak ada pintunya, langsung bolong ke atas tuh rooftop. Kan gelap tuh jam 9. Itu ada bunyi gitu. Terus gue nengok dong, ini apaan sih gitu kan ya, orang satu-satu. Nggak taunya ada siluet kayak bayangan, soalnya kan gelap di atas, nggak kelihatan, nggak ada lampu juga. Ada siluet orang pakai headset, dan itu persis banget kayak Afri perawakannya. Padahal gue baru sekitar berapa menit di sana, baru 5 menit gue ninggalin Afri. Ada suara kayak gitu, gue langsung kabur ke bawah. Gue deg-degan sama turun ke bawah tuh, gue udah deg-degan banget, gue ngeri kan. Akhirnya gue nyampe bawah, ke resepsionis, ketemulah bapak-bapak yang jaga biasa di situ. Gue nanya bapak-bapak gitu kan, Pak, teman-teman saya kemana ya gitu. Oh, ada yang sebagian muter kota Ambon deh, ada yang sebagian pergi beli kebutuhan gitu. Oh ya udah, akhirnya karena gue ngeri untuk balik ke atas, gue memutuskan untuk stay di bawah sampai temen gue datang semua ibaratnya. 2 jam berselang, akhirnya temen gue balik. Waktu itu jam menunjukkan pukul jam 11 WIB waktu Indonesia bagian timur kan. Nah, di rombongan teman-teman gue itu gue lihat Afri jelas, dan dia emang lagi pakai headset sih, dan di situ gue parno banget, gak ngerti. Jadi makhluk gaib itu bisa ngikutin apa yang dipakai sama yang ditiru gitu. Gue juga kaget waktu itu. Wah, anjir, ini orang pakai headset ya, ternyata persis banget Afri gitu. Akhirnya karena udah malam, gue ngajak ya teman-teman yang udah baru datang tuh ke atas karena udah ngantuk juga kan yang lain. Ya udah, akhirnya gue dan teman-teman ke atas, balik ke atas. Nah, jam udah menunjukkan pukul 11:30 tuh, temen gue semua udah pada mandi dan udah siap-siap tidur gitu kan. Lampu dimatikan. Nah, sebelum tidur biasanya ada kayak omongan, bukan gosip juga sih, pasti kayak ngobrol-ngobrol sebelum tidur gitu, tapi dalam kondisi lampu mati, jadi yang lu denger cuma suara, lu nggak ngelihat apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah, teman gue buka omongan, namanya Fadil. Jadi di kamar itu gue bertuju, ada Fadil, ada Nover, ada Gana, ada Fahri, ada Raka, ada Doni, dan ada gue sendiri. Akhirnya si Fadil buka omongan kan, dia ngomong, gimana kalau kita cerita horor malam ini? Yang lain pada setuju, tapi gue dalam hati, aduh, gue baru digangguin tadi, ini kenapa pada cerita horor? Tapi dalam hati gue ya udah gitu. Akhirnya si Fadil tuh cerita duluan. Nggak nyampe setengah cerita, tiba-tiba tercium bau busuk. Dan itu cuma tercium di bagian bawah. Jadi dalam kamar itu luas 6x6, dan dia itu terdiri dari dua kasur dan ada extra bed di bawahnya. Jadi formasinya 2, 3 di bawah. Nah, yang nyium ini yang di bagian bawah, yang di bagian bawah itu isinya Fadil, Fahri, dan Raka. Jadi yang nyium tuh bertiga itu doang. Gue sendiri nggak nyium, gue dan teman sebelah gue yang di kasur itu nggak nyium. Dan akhirnya pada lempar-lemparan gitu, apaan sih, bukan gue yang kentut gitu kan. Terus gue sendiri bingung, siapa yang kentut, bawa aja nggak ada gitu kan. Nggak selang berapa lama, tiba-tiba TV yang nyangkut di dinding. Jadi TV hotel itu kan macam-macam ya, ada yang taruh di stand di mejanya, ada yang di dinding. Nah, ini gue dapat yang di dinding, ukuran sekitar 14 inch gitu, kecil, tiba-tiba nyala sendiri.
menunjukkan gambar apa ya, biru gitu sih, kayak gangguan gitu. Padahal setahu gue waktu gue nyetel TV tadi itu nyalanya normal gitu, masuk langsung keluar channel. Ini bergangguan gitu kan. Pada kaget dong satu kamar, akhirnya pada lempar-lemparan, woi matiin gitu. Biasalah pada parno gitu kan. Yaudah akhirnya temen gue yang di samping namanya Gana itu matiin TV-nya karena saking parnonya kan. Kira matiin, udah kita akhirnya balik ke tempat tidur, stay gitu. Terus si Fadil udah disuruh, udah deal jangan cerita serem lagi gitu kan ini gara-gara lu kan jadinya gitu kan. Pada ini kan pada protes ke Fadil. Oke, Fadil akhirnya diam. Terus kita mengalihkan cerita ke cerita yang lain, ya cerita biasa apa namanya ya, tentang pengalaman di Ambon ini gimana. Gak selang berapa lama tiba-tiba pintu kamar kami digedor dengan keras banget, duar gitu, sampai temboknya itu getar. Jadi kan ada kusen apa namanya, kusen kasur itu kan nempel di tembok, itu sampai getar. Dan temen gue yang Nover yang ada di atas kasur sampai lompat saking kagetnya. Itu getaran itu keras banget, dan dobrakannya tuh kayak apa ya, orang mau gerebek hotel gitu. Kaget kan, wah anjir ini siapa yang dobrak gitu kan. Temen gue yang Gana ini emang tipikalnya nggak percaya hal yang begituan gitu kan. Akhirnya keluarlah dia, nyalain lampu ya, terus keluar, marahlah dia ke kamar sebelah. Wih, lu ngapain sih bercandain itu. Nah kebetulan kamar sebelah tuh isinya emang cowok yang jahil gitu kan. Terus kamar sebelah tuh malah bingung, soalnya mereka berenam tuh lengkap di kamar kan, dan gak ada yang keluar sama sekali karena kebetulan emang udah malam, itu udah sekitar jam 12 lewat gitu. Kaget kan dituduh kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya, si Gana balik ke kamar gitu, konfirmasi gak ada yang bercandain, tapi dia nggak